Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Abdul Haji dari kelas MB4406 dengan NIM 140120417. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk. Sebelumnya, kenapa laporan keuangan ini sangat penting bagi sebuah perusahaan dan UMKM kecil? Karena laporan keuangan ini adalah salah satu dokumen penting perusahaan yang dapat dilewatkan. Jadi di setiap perusahaan nanti menggunakan laporan keuangan untuk melihat bagaimana sih kondisi perusahaan tersebut dalam tahun ke tahun atau dalam periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini memiliki beberapa data di dalamnya, yaitu ada kas, laporan laba rugi, ada current rasio, dan lain-lain. Nah, sumber data tersebut yang di dalam laporan keuangan itu akan diolah agar menjadi suatu laporan keuangan yang jelas dan tepat. Dan laporan keuangan ini harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi miskomunikasi di antaranya. Dan ini adalah salah satu alasan pentingnya kenapa laporan keuangan itu sangat penting dibuat oleh sebuah perusahaan. Oke, kalau gitu lanjut saja. PT Ultra Jaya Trading Company Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya itu adalah sebagai produsen minuman di Indonesia. Nah, reputasi perusahaan ini itu sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Nah, Ultra Jaya Milk ini awalnya hanya terbatas pada pengembangan produk susu saja. Namun, seiring dengan diversifikasi perusahaan, Ultra Jaya Milk mulai mengembangkan inovasi produk jus yang kemudian dikenal dengan merek Buavita, Gogo, dan lain-lain. Dan perusahaan ini juga mengembangkan varian minuman lain yang sangat populer, yang sering kita minum juga, seperti teh kotak, sari asem asli, dan sari kacang hijau. Nah, lanjut di neraca PT Ultra Jaya Milk Industri per 31 Desember 2018, 2019, dan 2020. Bisa kita lihat di dalam sini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel aktiva dan pasiva. Di tabel aktiva ini terdapat kas, hutang dagang, persediaan, total aktiva lancar, total aktiva tetap, dan total aktiva. Sudah ada di setiap tahunnya dari 2018, 2019, dan 2020. Dan di tabel pasiva itu terdapat hutang lancar, hutang jangka panjang, total hutang, dan ekuitas. Dan di sini juga lengkap dari tahun ke tahun, dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Ini kita bisa lihat di sini. Lanjut ke laporan laba rugi PT Ultra Jaya Milk Industri per 31 Desember 2018, 2019, dan 2020. Bisa kita lihat di sini laporan laba ruginya itu ada penjualan, ada harga pokok penjualan, ada laba kotor, ada laba rugi sebelum pajak, dan laba rugi bersih. Bisa kita lihat di sini lengkap dari tahun ke tahun juga, dari 2018, 2019, dan 2020. Nah, di laporan keuangan itu ada rasio-rasio yang harus kita ketahui juga agar tahu bagaimana proses perusahaan ini berkembang atau tidak. Dan dalam laporan keuangan itu ada 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Dan rasio likuiditas ini ada dua, yaitu ada current ratio yang pertama. Nah, current ratio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia. Dan di sini kita sudah ketahui tabel-tabel
current ratio dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, pada tahun 2018, PT Ultrajaya Milk ini memiliki current ratio 439,8%. Pada tahun 2019 memiliki 444,4%, dan di tahun 2020 turun menjadi 240,3%. Lanjut, yang kedua ada quick ratio. Nah, quick ratio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang lebih liquid. Nah, jadi tahun per tahun ini kita bisa lihat di sini dari tahun 2018 PT Ultrajaya Milk memiliki quick ratio sebesar 315,7%, pada tahun 2019 322%, di tahun 2020 turun menjadi 199,9%. Nah, untuk rasio yang kedua itu adalah rasio solvabilitas. Nah, solvabilitas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh utang-utangnya. Atau dengan kata lain, rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sih perusahaan ini dapat mendanai kegiatan usahanya. Nah, di rasio solvabilitas ini ada dua, yaitu ada debt ratio yang pertama. Nah, untuk debt ratio sendiri itu digunakan untuk mengukur jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur. Nah, untuk menghitung debt ratio ini kita memiliki rumus, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Bisa kita lihat di sini PT Ultrajaya Milk memiliki debt ratio pada tahun 2014 sebesar 14,05%, dan pada tahun 2019 memiliki 14,42%, dan di tahun 2020 naik tinggi sebesar 45,41%. Nah, debt ratio ini setiap tahunnya semakin besar. Bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai 2020. Di mana artinya itu setiap tahun semakin banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata perusahaan atau industri lain, yaitu yang memiliki rata-rata 35%. Nah, kondisi perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 itu dinilai baik karena masih berada di atas rata-rata industri lain. Tetapi pada tahun 2020 nilai debt ratio itu naik sangat tinggi sebesar 45,41%. Yang artinya berada di bawah rata-rata industri lain. Nah, makanya pada tahun ini terjadi kurang baiknya risiko keuangannya. Semakin rendah debt ratio perusahaan, maka akan semakin rendah juga risiko keuangannya. Yang berarti PT Ultrajaya Milk ini dapat dikatakan kinerja perusahaan mereka selalu meningkat. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang dimana mengalami pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Berarti COVID-19 ini sangat mempengaruhi kinerja PT Ultrajaya Milk pada tahun 2020. Untuk selanjutnya, itu ada debt to equity ratio, yang dimana rasio ini itu merupakan pendanaan, merupakan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Nah, bisa kita lihat, dan ketika kita ingin mencari debt equity ratio-nya, kita memiliki rumus, yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Ya, bisa kita lihat di sini dari tahun 2018 dan sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, debt to equity ratio-nya itu sebesar 27,95%. Pada tahun 2019 turun menjadi 16,82%. Dan pada tahun 2020 naik sangat tinggi sebesar 83,13%. Nah, semakin rendah rasio ini, maka semakin besar juga
dana pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Tetapi semakin tinggi rasio ini, maka berarti semakin banyak jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan modal. Lanjut ke rasio yang ketiga, yaitu adalah rasio aktivitas. Di mana rasio aktivitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif manajemen perusahaan menggunakan aktiva yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan perusahaan itu sendiri. Dan di rasio aktivitas itu ada dua juga. Yang pertama ada total asset turnover, yang dimana rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada sebuah aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dan ketika kita ingin mencari total asset turnover ini, kita memiliki rumus yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Bisa kita lihat di sini dari tahun ke tahun selalu meningkat, selalu menurun. Dan pada tahun 2018 total aset turnover-nya sebesar 0,985 kali, dan 2019 turun menjadi 0,941 kali, dan tahun 2020 menjadi turun lebih tajam dengan 0,681 kali. Rasio perputaran total aset ini pada tahun 2018 dan 2019 lebih baik jika dibandingkan dengan rasio perputaran total aset tahun 2020. Karena kontribusi total aset terhadap penjualan di tahun 2018 dan 2019 itu sangat besar sekali jika dibandingkan dengan tahun kontribusi total aset terhadap penjualan di tahun 2020. Lanjut, yang kedua ada fixed asset turnover, yang dimana rasio ini itu digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan, yang dimana kita bisa mencarinya dengan rumus penjualan dibagi aktiva tetap. Bisa kita lihat pada tahun 2018 aset turnover-nya itu dapat 3,76 kali, 2019 naik menjadi 3,99 kali, dan 2020 itu turun menjadi 3,47 kali. Jika rata-rata industri untuk rasio ini tetap ada pada aset perputaran aset tetap ini adalah 3 kali, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi aset tetap terhadap penjualan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 itu sangat baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, karena besaran rasionya berada di atas rata-rata industri, yang dimana rata-rata industri itu adalah 3 kali. Hal ini berarti perusahaan tetap memanfaatkan aset-aset tetapnya untuk menghasilkan produk-produk perusahaan dalam jumlah yang besar. Lanjut ke rasio terakhir, yaitu rasio profitabilitas. Ya, rasio ini itu digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa sih efektifnya pengelolaan perusahaan ini oleh manajemen. Di dalam rasio profitabilitas ini ada dua juga. Yang pertama adalah net profit margin. Itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak bandingkan dengan volume penjualan. Dimana kita harus mencarinya dengan rumus ini, yaitu adalah laba bersih usaha dibagi dengan penjualan. Ya bisa kita lihat ini marginnya dari tahun ke tahun selalu naik dari tahun 2018 dan 2019, yang dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berarti telah terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah gross profit margin, yang dimana rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih, yang jika dicari dengan rumus laba kotor dibagi oleh penjualan.
Dan pada tahun 2015 sampai 2020 terjadi peningkatan juga dan mengalami sedikit penurunan di tahun terakhir, yang dimana 2018 mendapat sekitar 35,74% dan 2019 naik menjadi 37,63%, dan di tahun 2020 turun walaupun sedikit jadi 37,34%. Risk profit margin ini setiap tahun dari tahun 2018 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan, walaupun di tahun terakhir mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual atau rendahnya harga pokok penjualan. Jika rata-rata industri untuk risk profit margin adalah 28%, maka dapat dikatakan sangat baik jika dibandingkan oleh perusahaan lain. Karena perusahaan ini berada di atas rata-rata perusahaan lain yang dimana rata-ratanya adalah 20%. Ya, dan ini adalah seluruh rasio keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri periode 2015 sampai 2020. Yang bisa kita lihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas dari tahun 2015 dan tahun 2020 yang sudah saya sebutkan tadi. Itu untuk kesimpulannya. Yang pertama, analisis rasio likuiditas tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi PT Ultra Jaya dalam keadaan liquid. Artinya, perusahaan mampu memenuhi utang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas secara keseluruhan mengalami peningkatan. Ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang. Hutangnya dinilai cukup baik. Yang ketiga, rasio aktivitas PT Ultra Jaya menunjukkan nilai rasio yang baik. Ini dikarenakan kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun tahun 2020 mengalami penurunan yang sedikit. Namun, perusahaan ini mampu memanfaatkan aktivitas secara maksimal. Dan yang terakhir, rasio profitabilitas PT Ultra Jaya tetap mengalami peningkatan. Berarti menunjukkan keseriusan dan fokus kinerja manajemen terhadap penjualan perusahaan dalam peningkatan lama. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga video ini dapat menjelaskan dan dapat dimengerti oleh kalian semua tentang apa yang saya jelaskan mengenai laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk dan seluruh rasio-rasionya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.